Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi wa nakhussu khususan ila Syekh Zainuddin Al-Maribadi Syekh Abu Bakar Satotim Yati Kiai Haji Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur, Kiai Haji Ahmad Hisham Syafaat, Kiai Haji Ahmad Husaini Sabar, Kiai Haji Muhammad Hashim Syafaat. Thumma ila jami' ustadina wa asatidi ustadina wa jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ila jami'i man hadaru fi hadal majlisil mubarakil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim wa nafa'ana madana fi ulumihi wa fi madadi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim wa yusanu kama nassu alaihi anna ayyaqra'ah minal qur'ani ma tayassaru alal qabri fa yad'u lahu mustaqbilan lil qiblati. Kita masih membahas terkait tentang masalah ziarah kubur dan terkait tentang masalah takziah. Disunatkan bagi orang yang ziarah kubur untuk membaca Al-Quran dari surat ataupun ayat yang mudah baginya. Artinya terserah kita mau membaca surat apa, yang penting disunatkan kita baca ayat-ayat suci Al-Quran yang mudah bagi kita untuk kita baca, yang gampang, apakah itu surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Falak, ayat kursi, akhir Baqarah, dan seterusnya. Yang penting pokoknya ada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ketika kita ini sedang berada di atas kuburan atau ziarah kubur. Kemudian setelah kita membaca ayat-ayat Al-Quran tadi, maka berikutnya fayad'u lahu mustaqbilan lil qiblati. Setelah kita membaca dari ayat-ayat Al-Quran yang tadi kita baca, maka kemudian kita mendoakan kepada orang yang ada di dalam kubur. Ay fa'aqbul qiraati yusanu ayyad'u lil mayyiti raja'an al ijabah li anna ad-du'a yanfa'ul mayyita wa huwa aqbal qiraah aqrabu ilal ijabah. Jadi setelah kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, maka disunatkan kita mendoakan kepada mayit yang kita ziarahi di kuburannya dengan harapan doa yang kita panjatkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang dipanjatkan oleh orang yang ziarah kubur itu bisa bermanfaat untuk mayit yang ada di dalam kubur yang kita tuju. Dan doa yang dipanjatkan setelah membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu lebih dekat daripada diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa setelah membaca ayat-ayat Al-Quran itu lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ziarah kubur, kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian kita mendoakan orang yang ada di dalam kubur yang kita tuju. Apalagi kalau orang yang ada di dalam kubur itu adalah keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, masyayikh kita. Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh orang-orang yang ada di dalam kubur sana. Dan doa yang dipanjatkan oleh orang yang masih hidup
kepada orang yang sudah meninggal dunia itu sangat bermanfaat, bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian etikanya kalau kita ziarah ke kubur ya berarti kita menghadapnya ke arah kiblat. Walaupun berarti secara otomatis kita membelakangi orang yang kita ziarahi. Kan orang itu berada di kuburan kan ngadep kiblat, berarti kita berada di belakangnya. Namun kalau misalnya kita mau menghadapnya juga enggak masalah, berarti kita menghadap ke timur karena mayit itu menghadap ke kiblat berarti kita menghadap ke timur. Cuman di sini disyariatkan dalam hal ini adalah menghadap ke arah kiblat. Kemudian wasalamun lizairin ala ahlil makbarati umuman summa khususon fayaqulu assalamu alaikum daro qaumi mu'minin inda awwalil makbarati fayaqulu inda qabri abihi masalan assalamu alayka ya walidi fa in arada al iktisara ala ahadihima atabistaniyati li annahu akhassu bimaksudihi. Kemudian kita disunatkan untuk membaca salam kepada orang-orang yang ada di dalam kubur. Jadi kalau kita lewat kuburan, lewat di salah satu pekuburan, maka kita disunatkan untuk membaca salam. Apalagi kalau memang kita ini niatnya adalah niat ziarah kubur. Kalau kita ziarah kubur atau mungkin kita sedang mengantarkan orang meninggal dunia ke kuburan, maka ketika kita masuk ke pekuburan tersebut kita disunahkan untuk membaca salam. Nah, cara kita membaca salam kalau kita ziarah kubur, yang pertama kita ziarah salamnya salam yang umum. Assalamualaikum daro qaumi mu'minina. Semoga keselamatan tetap untuk kalian, wahai orang-orang yang ada di dalam kubur dari golongan orang-orang yang beriman. Ini ketika kita baru melewati kuburan secara umum. Nah kemudian kalau memang kita ini ingin ziarah secara khusus kepada orang tua kita, sedangkan kondisinya makam orang tua kita agak di dalam, berarti kita setelah masuk ke kuburan itu baca doa salam secara umum. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun, secara umum. Semoga keselamatan tetap untuk kalian wahai orang-orang yang berada di dalam kubur dari kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kalau mau ditambah wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Nah, kemudian nanti setelah itu kita masuk menuju secara khusus ke kuburan orang tua kita misalnya. Nah, di hadapan kuburan orang tua kita baru kita baca salam lagi secara khusus. Assalamualaikum ya walidi, assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya umi, assalamualaikum ya ustadzi, assalamualaikum ya syaikhi misalnya. Semoga keselamatan tetap untukmu wahai ayahku, wahai ibuku, wahai guruku, wahai kakek nenekku. Jadi secara khusus kemudian kita mengucapkan salam kepada orang yang kita tuju. Ketika kita baru awal masuk ke kuburan, baca salamnya secara umum. Nanti kalau sudah kita bertemu dengan secara khusus kuburan yang kita maksud, maka kita mengucapkan salam lagi secara khusus. Nah, kalau misalnya kita ingin meringkas, maksudnya ingin meringkas itu tidak mau dua-duanya, kok banyak kali salamnya. Kemudian kita mau salah satu saja. Kalau cuma salah satu saja, maka yang paling dianjurkan adalah ketika kita nanti sudah berada di dekat makam yang kita tuju, yaitu misalnya orang tua kita. Jadi di situ aja kita membaca salamnya. Ini kalau kita ingin meringkas cuman sekali salam saja. Tapi seyukianya memang 2 kali salam. Yang pertama secara umum karena memang di kuburan itu adalah kuburannya orang-orang yang secara umum, kuburan orang banyak. Tapi ingat ketika kuburan itu memang campur ada non muslimnya juga di situ, maka salam kita harus kita khususkan. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Karena kalau diartikan semoga keselamatan tetap untuk kalian yang ada di dalam kubur
dari golongan kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Sementara kita tidak boleh mendoakan orang yang sudah meninggal dunia kalau orang itu adalah orang, mohon maaf, non muslim, maka kita dilarang untuk mendoakannya. Jadi kalau orang itu masih hidup ya nggak masalah, tapi kalau orang itu sudah meninggal dunia didoakan keselamatan itu tidak boleh. Tidak boleh. Hal ini ditegur oleh Allah di dalam surah At-Taubah. Ketika pada waktu itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendoakan kepada ayahandanya Azar, yang notabene-nya Azar ayahnya Nabi Ibrahim itu adalah produsen Tuhan, tukang buat patung yang disembah oleh orang-orang yang ada di sana. Jadi makanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, intastaghfiru, tidak boleh memohonkan ampun kepada orang non muslim yang sudah meninggal dunia. Kemudian wadzalika li khabari muslimin annahu sallallahu alaihi wasallam qala assalamu alaikum dara qaumi mu'minina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Hal itu berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan orang-orang yang beriman, maka kemudian Rasulullah membaca salam, assalamu alaikum dara qaumi mu'minina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Jadi Rasulullah juga membaca salam. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa doa orang hidup terhadap orang yang meninggal dunia itu pasti nyampe. Cuman pertanyaannya adalah apakah orang yang dalam kubur menjawab? Kemarin sudah kita bahas, orang yang ada dalam kubur itu tidak menjawab salam kita. Kenapa? Menjawab salam itu adalah ibadah. Karena menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Mengucapkan salam sunnah, jawab salamnya wajib. Sedangkan orang yang ada dalam kubur yang sudah meninggal dunia itu sudah terputus, tidak bisa melakukan ibadah. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu. Ketika anak Adam sudah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Yang dimaksud terputuslah amalnya itu adalah orang yang sudah meninggal, dia terputus tidak bisa melakukan amal ibadah lagi. Cuman orang yang masih hidup masih bisa memberikan atau mengirimkan pahala ibadahnya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi harus bisa memahami hadis ini, jangan sampai salah memahaminya. Mentang-mentang hadisnya inqata'a amaluhu, orang yang udah mati dari anak cucu Adam kalau mati itu terputus amalnya. Sehingga ini dalil kalau orang mendoakan orang mati itu nggak nyampe karena terputus amalnya. Yang dimaksud terputus amalnya itu terputus amalnya orang yang meninggal itu sudah terputus, dia sudah tidak bisa beramal lagi. Sehingga di dalam kubur dia sudah tidak bisa beramal karena jawab salam itu amal ibadah, maka dia yang ada dalam kubur tidak menjawab salam karena itu bagian dari ibadah. Sementara orang yang sudah meninggal tidak bisa melakukan ibadah. Nah kalau kita ngucapin salam kepada orang yang masih hidup, maka yang mendengar salam kita wajib menjawab salam kita karena itu bagian dari ibadah. Jadi Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk membaca salam ketika kita melewati kuburan. Wa yundabu salamun li zairin ala ahlil maqbarati ay lima rawaan Abi Hurairah qala Abu Razin ya Rasulullah inna tariqi alal mauta fahalli kalamun atakallamu bihi idza marartu alaihim qala kul assalamu alaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Qala Abu Razin hal yasma'una qala yasma'una wala yastati'una ay yajibu ay jawaban yasma'uhul hayyu. Qala ya Abu Razin ala tardo antarudda alaika bi adadihim al malaikah. Dalam satu riwayat hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Abu Razin, ada sahabat Abu Razin bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, sesungguhnya jalan yang saya lewatin itu tiap hari saya melewatin jalan yang jalan itu lewat kuburan. Apakah ada kalimat yang harus saya ucapkan ketika saya itu melewati kuburan? Maka kemudian Rasulullah menjawab, kul assalamu alaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minin. Wahai Abu Razin, kalau kamu melewati kuburan maka ucapkan salam kepada mereka, assalamu alaikum ya ahlal kubur
minal muslimina wal mu'minin. Antum lana salafun, kalian semua telah mendahului kami, wa nahnu lakum tabaun, dan kami akan mengikuti kalian. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Kemudian Abu Razin bertanya, ya Rasul, hal yasma'una, apakah mereka mendengar salam saya ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, qala yasma'una wala yastati'una ayyajibu. Mereka mendengar salam yang diucapkan oleh orang yang masih hidup, wala yastati'una ayyajibu, tapi mereka tidak mampu menjawab karena mereka sudah terputus, tidak bisa melakukan ibadah menjawab salam. Ay jawaban yasma'uhu al-hayyu, artinya orang-orang yang sudah ada di dalam kubur itu tidak mampu memberikan jawaban yang bisa didengar oleh orang yang masih hidup. Kemudian lebih lanjut baginda Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Abu Razin, ya Abu Razin, ala tardo antaruda alaika bi'adadihimul malaikah. Apakah kamu tidak suka kalau seandainya salammu itu dijawab sejumlah orang yang ada dalam kuburan itu yang muslim, yang menjawab adalah malaikat menjawab salammu. Jadi kalau kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di dalam kubur, misalnya di kuburan itu ada 100 orang muslim yang dikuburkan di situ. Kita membaca salam, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Maka yang menjawab salam kita itu adalah malaikat. Malaikat sejumlah orang yang ada di kuburan itu. Kalau yang ada di kuburan yang muslim ada 100, berarti ada 100 malaikat menjawab salam kita. Waalaikumsalam, mendoakan keselamatan kepada kita agar kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang doakan sejumlah orang yang ada dalam kubur yang muslim, yang gantiin adalah malaikat mendoakan kita. Apa enggak luar biasa? Didoakan selamat oleh malaikat. Kita mendoakan kepada mereka agar selamat, malaikat menggantikan sejumlah orang yang ada dalam kubur yang kita doakan tadi mendoakan kepada kita. Makanya dahsyatnya mendoakan orang lain itu luar biasa. Jadi makanya sunnah kita mendoakan kepada orang lain walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Faidatun waroda annaman mata yaumal jum'ati au lailaha amina min adzabil qabri. Ada satu faidah penjelasan yang menjelaskan bahwa barang siapa yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, amina min adzabil qabri, maka orang itu akan aman terbebas dari azab kubur. Wa fitnatihi, dan fitnahnya kubur. Yang dimaksud dengan fitnahnya kubur itu ya segala bentuk, segala macam hal yang akan dialami oleh orang yang ada di dalam kubur, termasuk pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Itu fitnah dalam kubur, ujian di dalam kubur. Karena ketika orang sudah meninggal dunia, kemudian diantarkan ke kuburan, setelah kuburan itu ditutup dengan tanah, kemudian 7 langkah orang terakhir yang mengantarkan ke kuburan itu meninggalkan kuburan, maka akan datang 2 sosok malaikat mungkar dan nakir yang akan menanya kepada orang yang ada dalam kubur tersebut. Nah, kalau ada orang yang meninggalnya pada hari Jumat atau malam Jumat, berarti startingnya terbenamnya matahari pas malam Jumat itu Kamis. Kamis kalau sudah maghrib itu berarti sudah hitungannya malam Jumat. Sampai besoknya Jumat, sampai ketemu maghrib lagi. Maka meninggal dunianya malam Jumat atau siangnya Jumat, maka orang itu akan terbebas dari azab kubur dan fitnahnya kubur. Dikubur tidak difitnah, dikubur tidak mendapatkan pertanyaan dalam kubur, tidak diadab di dalam kubur. Kemudian malaikat akan menginstruksikan kepadanya, num kanaumil arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Jadi tidur nyenyak sampai nanti dibangkitkan kalau sudah hari kiamat. Ini sebuah kemuliaan kalau seseorang diwafatkan oleh Allah pada hari Jumat atau malam Jumat. Biasanya orang-orang yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat itu punya rahasia amal-amal yang istimewa, yang amal itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita melihat ada orang yang secara dohiriyahnya orang itu kayaknya biasa-biasa saja. Amalnya ya amal biasa-biasa saja lah, tidak terlalu mencolok, tidak puasa tiap hari, tidak tahajud tiap malam, ya biasa-biasa saja.
Tapi tiba giliran wafat pas hari Jumat atau malam Jumat. Ini sebuah anugerah. Berarti orang itu mempunyai amal rahasia. Yang amal itu amal yang ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau meninggalnya di hari Jumat, malam Jumat, sebuah kemuliaan. Apalagi pas sholat. Oh, ini luar biasa. Wa warada aidon man qara'a qul huwallahu ahad fi maradi mautihi mi'ata marratin lam yuftan fi qabrihi wa amina min doqtotil qabri wa jawazas sirata ala akufil malaikati. Dan dari dalam satu hadis yang sahih baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, surah Ikhlas, pada saat dia sedang sakit, yang sakit itu menjadikan yang meninggal dunia. Sakit yang menjadikan sebab dengan sakit itu meninggal dunia. Pada saat sakit membaca surah Ikhlas sebanyak 100 kali. Maka orang itu tidak akan mendapatkan fitnahnya kubur. Artinya kalau tidak difitnah dalam kubur berarti terbebas dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, terbebas dari segala macam hiruk pikuknya kuburan, artinya dia terbebas dari segala macam siksaan yang ada di dalam kubur. Maka kalau kita sakit, kok sakitnya sudah agak puarah itu, kira-kira menjelang meninggal mau mati gitu, baca surah Ikhlas itu 100 kali. Wallahu ahad. Tapi bacanya dalam keadaan suci, harus suci, kita ambil air wudhu, baca surah Ikhlas 100 kali. Siapa yang membaca surah Ikhlas 100 kali di saat dia sedang sakit, yang sakit itu menjadikan asbab dia meninggal dunia, maka terbebas dari fitnahnya kubur, wa amina min doqdotil qabri, dan dia akan terbebas dari segala macam hiruk pikuknya kuburan. Tidak hanya itu, wa jawaza as-sirata ala akufil malaikati. Orang itu nanti saat melewati siratal mustaqim itu melalui telapak tangannya malaikat. Jadi kayak ada kendaraannya itu lewat telapak tangannya malaikat, langsung nyampe ke surga. Jadi ini padang mahsyar, bawahnya neraka, ujung sana adalah surga, dihubungkan dengan jembatan siratal mustaqim. Siratal mustaqim penjelasannya kan kecilnya rambut, sehelai rambut dibelah menjadi 7. Tajamnya silet gul yang paling tajam itu berapa kali lipat lebih tajam. Kalau kita nggak punya kendaraan untuk melewatinya ini, niscaya kita akan terbelah dan terjungkal, di bawahnya adalah jurang api neraka. Nah, orang yang membaca surah Ikhlas 100 kali di saat dia sedang sakit, yang sakit itu menyebabkan dia meninggal dunia karena sebab sakit itu, di saat sakit membaca surat Ikhlas 100 kali, nanti saat melewati siratal mustaqim itu tidak lagi ngambah atau meniti siratal mustaqim secara langsung, tapi melalui perantara aku fil malaikati, telapak tangannya malaikat, kayak ada kendaraan gitu, sehingga kita terlindung sampai ke ujung, ke surga, tidak terjungkir ke neraka. Ini amalan. Ya dicatat, pokoknya kalau sakitnya sudah mulai agak parah-parah gitu, baca surat Ikhlas. Barangkali dengan sakit itu meninggal dunia. Jadi ada garantinya. Ya, sakit, ini kan hadis. Ya barangkali kita pas mengalami hal yang seperti itu. Makanya kalau ada saudara kita yang sakit, yang sakitnya sudah agak parah, diajarkan, ayo baca surat Ikhlas pelan-pelan dalam keadaan wudhu 100 kali dibaca. Kalau enggak mampu sekaligus, ya nanti ada jeda, pokoknya hitungannya ada 100. Kemudian wa warada aidon man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin arba'ina marratan fi maradihi famata fihi utiya ajra syahidin wa in bari'a maghfuran lahu ghafarallahu lana wa adana min adabil qabri wa fitnatihi. Kemudian ada riwayat hadis lagi, baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ketika sakit dia membaca tasbihnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu dibaca 40 kali. Dibaca 40 kali di saat dia sedang sakit. Yang sakit itu menyebabkan dia meninggal dunia. Maka orang yang membaca tasbihnya Nabi Yunus
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 40 kali di saat sakit, yang sakit itu menyebabkan dia meninggal dunia, kemudian orang itu meninggal dunia, maka orang itu mendapatkan pahalanya seperti pahalanya orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab, mati syahid. Dan nanti kalau dalam kitab Duratun Nasihin itu dijelaskan ada 4 kelompok orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Yang keempat orang nanti akan berebut lebih dulu mana dia akan masuk surga tanpa hisab. Salah satunya adalah orang yang haji mabrur, kemudian orang yang mati syahid, baik syahid dunia maupun syahid akhirat, kemudian orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah, dan orang yang mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang sempat membaca tasbihnya Nabi Yunus di saat dia sedang sakit yang menyebabkan meninggal dunia, sakitnya itu sebanyak 40 kali dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Jadi kan ketika Nabi Yunus pada waktu itu masuk ke dalam perut ikan, maka beliau berada pada 3 kegelapan. Satu gelapnya malam, yang kedua gelapnya lautan, yang ketiga gelapnya perut ikan. Sehingga dalam kondisi yang sudah benar-benar zero, benar-benar sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi, akhirnya pada waktu itu Nabi Yunus alaihissalam membaca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu, sesungguhnya aku, minadz dzalimin, termasuk golongan orang-orang yang dolim, banyak melakukan perbuatan salah dan dosa. Benar-benar mengakui kesalahannya, maka pada akhirnya akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bi amrin haqqin man takallama bihi fi awwali madja'ihi mim maradihi najahullahu minan nari qultu bala qala la ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa subhanallahi rabbil ibad wal bilad walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fi ala kulli halin Allahu akbar kibriya'u rabbina wa jalaluhu wa qudratuhu bi kulli makanin Allahumma in kunta amrattani liqabdi ruhi fi maradi hadza faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahumul husna. Panjang kali ini doanya. Ini doa panjang, nggak mungkin kita hafal. Kita keep lah, kita lewatin aja lah. Pokoknya doa yang pendek-pendek aja, yang gampang-gampang aja lah. Ini panjang kali, saya aja nggak hafal. Doanya harus baca. Artinya ada riwayat juga kalau itu dibaca maka akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Kemudian riwayat yang lain, waruwiya ma min mayyitin yuqra'u indahu yasin illa hawanallahu alaihi wa yustahabbu idah tadral mayyitu ayyaqra'a indahu aidon suratar ra'di fa inna dzalika yukhaffifu 'anil mayyiti sakratal mauti. Dalam satu riwayat, barang siapa yang membaca surah Yasin, kemudian surah Yasin itu ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka Allah akan meringankan bebannya orang yang dituju tersebut. Jadi kita membaca surah Yasin malam Jumat itu, kemudian kita hadiahkan untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia, maka insya Allah itu akan meringankan beban-beban orang yang sudah meninggal dunia yang kita tuju tersebut. Dan disunatkan membaca surah Yasin di hadapan orang yang sedang sakaratul maut, karena kalau ada orang ihtadharul mautu, orang yang sedang sakaratul maut, dibacakan surah Yasin, maka insya Allah akan memudahkan keluarnya ruh dari jasadnya. Kemudian disunatkan juga untuk membaca surah Ar-Ra'du di hadapan orang yang sedang nazak atau sakaratul maut, karena surah Ar-Ra'du manfaatnya juga sama, akan bisa meringankan daripada proses sakaratul maut, keluarnya ruh dari tubuh orang tersebut akan lebih mudah. Sebab keluarnya ruh, proses keluarnya ruh dari jasad seseorang itu sakitnya, kata baginda Rasul, menyerupai sakitnya seekor kambing yang dibeset kulitnya, dikelupas kulitnya dalam keadaan hidup. Kambing belum disembelih, dikelupas kulitnya dalam keadaan hidup. Itu sakitnya kayak apa?
Begitulah kira-kira sakitnya roh dicabut dari jasad seseorang. Maka perlu kita bacakan surah Yasin biar dimudahkan keluarnya roh dari jasadnya, atau surah Ar-Ra'du. Nah, kalau surah Yasin dibaca di hadapan orang yang sudah meninggal dunia akan meringankan beban-beban orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Kemudian waruwiya rawa Anas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam man atahu malakul mauti wa wa ala wudu'in u'tiya asy-syahadah. Barang siapa yang didatangi malaikat maut sedangkan orang itu dalam keadaan berwudu, maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Dia akan dimudahkan untuk mengucapin kalimat syahadat. Tidak hanya itu, pahalanya sama seperti orang yang mati syahid. Maka kalau bisa di saat benar-benar sakit, usahakan dalam keadaan suci, berwudu. Kalau memang tidak memungkinkan berwudu dan memang bisanya tayamum, ya tayamum. Maka almarhum al-maghfurah Kiai saya Kiai Haji Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur, beliau itu ketika sakit menjelang wafat tidak mau disentuh oleh istrinya, tidak mau. Saya sedang wudu, beliau dalam keadaan wudu, jadi tidak mau disentuh, mau dipijitin disentuh oleh istrinya nggak mau. Tujuannya biar nggak batal. Ternyata ngamalin ini. Jadi kalau ada orang meninggal dunia di saat dia itu dalam keadaan wudu, artinya tidak batal, maka orang itu akan mendapatkan kemuliaan adalah u'tiya asy-syahadah. Dia diberikan syahadah. Syahadah itu artinya persaksian bahwasanya dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan tidak hanya itu, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Ini kalau berwudu. Bahkan wa dzakara jama'atun anasiwa kayusilu khurujar ruh listiyakihi sallallahu alaihi wasallam inda mautihi, termasuk siwakan. Kalau sakit keras, orang sedang nazak sakaratul maut itu sunnah juga siwakan. Karena siwak kayu arok itu juga akan bisa memudahkan keluarnya roh dari jasad. Karena baginda Rasulullah di saat beliau sakit keras, menjelang beliau wafat, beliau itu siwakan, pakai kayu arok itu, siwak itu. Itu juga bisa memudahkan keluarnya roh dari jasad seseorang. Ini terkait tentang masalah yang ada hubungannya dengan orang yang sedang nazak atau sakaratul maut. Kemudian sedikit tentang masalah takziah. Ada satu hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azza musaban falahu mislu ajrihi. Yang artinya barang siapa yang takziah kepada orang yang mendapatkan musibah, orang yang baru saja ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya, berarti baru saja mendapatkan musibah. Kemudian kita takziah itu artinya menghibur kepada orang yang baru saja mendapatkan musibah, ditinggalkan oleh orang-orang terkasihnya. Kemudian kita datang, kita hibur, yang sabar ya. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang takziah kepada orang yang mendapatkan musibah, orang yang takziah itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang baru saja mendapatkan musibah tersebut. Karena orang yang mendapatkan musibah itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajat Tirmidzi aidan an Abi Barzah man azza ma min mu'minin ya'zi akhahu bi musibatin illa kasahullahu azza wa jalla min hulalil karamah yaumal qiyamah. Barang siapa yang takziah kepada saudaranya yang baru saja mendapatkan musibah, maka orang itu akan mendapatkan pakaian dari Allah Subhanahu wa taala min hulalil karamah, dari perhiasannya kemuliaan yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Jadi intinya takziah itu penting. Kalau memang ada waktu dan kesempatan, kita sempetin untuk takziah, menghibur orang yang baru saja mendapatkan musibah. Batasan takziah itu ya sampai hari ketiga dari kejadian meninggalnya itu. Jadi takziah, kita takziah, datang mendoakan, tidak hanya mendoakan juga menghibur, agar kiranya orang yang baru saja mendapatkan musibah itu terhibur, dan orang yang meninggal dunia kita doakan mudah-mudahan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu
wa taala. Jadi barangkali ini terkait tentang masalah bab urusannya dengan jenazah sudah selesai ini, sampai takziah ini. Ini mau bab apa lagi saya juga masih bingung ini mau bahas apa lagi. Kalau ini terkait tentang masalah dalil-dalil masalah sampainya doa-doa atau bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia, dari mulai Al-Quran, hadis, juga perkataan para ulama, ada buku-bukunya yang bisa dibaca. Tapi intinya adalah bagaimana kita ini orang yang masih hidup masih bisa berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia dengan cara mendoakannya agar mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak yang durhaka sekalipun ketika saatnya ibunya, bapaknya masih hidup, dia termasuk anak yang durhaka. Setelah ayah ibunya meninggal dunia, kemudian dia berbuat baik kepada orang tuanya, mendoakannya, membacakan ayat-ayat Al-Quran ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka anak itu bisa berubah menjadi anak yang birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya di saat orang tuanya sudah meninggal dunia. Jadi intinya kita walaupun sudah tua, tetap status kita adalah anak yang harus senantiasa ingat pada orang tua kita, mendoakan orang tua kita agar nanti ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita juga akan mendoakan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.